Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jajaran pengurus takmir Masjid Asyura beserta stafnya yang dimuliakan Allah, Bapak-bapak pimpinan Muhammadiyah cabang Sukun beserta jajarannya, ibu-ibu Aisyah cabang Sukun beserta jajarannya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, lebih khusus politisi kita, Ustaz Rahmat yang dirahmati Allah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita membahas satu topik yang lagi in di Indonesia, bahkan tren di Indonesia, yaitu tentang bahaya virus sekularisme dan liberalisme. Virus sekularisme dan liberalisme ini lebih berbahaya daripada virus COVID-19. Kalau virus COVID-19 itu implikasinya cuma dunia. Tapi kalau virus sekularisme dan liberalisme itu implikasinya sampai yaumil akhir. Dampaknya itu sampai yaumil akhir. Oleh karena itu, jaga, selamatkan Indonesia, selamatkan masyarakat kita, selamatkan jamaah kita, selamatkan perserikatan kita Muhammadiyah, dan selamatkan keluarga-keluarga kita, anak-anak kita dari virus yang luar biasa ini, yaitu virus sekularisme dan liberalisme yang sekarang ini benar-benar menggurita seperti kanker yang ganas. Sekularisme itu pemisahan agama dari kehidupan. Sementara liberalisme itu menyuguhkan Islam tidak lagi bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, tapi dia suguhkan Islam sesuai dengan ra'yu, akal, yang sekarang jadi pijakan negara Republik Indonesia dalam aspek din, agama. Jadi agamanya mengarah kepada liberalisme. Ini agama yang terbaik di Indonesia sekarang ini, yaitu Islam Nusantara. Ini agama yang terbaik yang diresmikan oleh negara Republik Indonesia. Tapi kalau itu masuk di wilayah akidah kita, ulama-ulama Ahlus Sunnah sepakat itu masuk nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Karena apa? Islam Nusantara itu memang definisinya bagus sekali, tapi aplikasinya nyimpang,
arahnya pada sekularisme dan liberalisme. Itu dampak daripada sejarah yang berulang. Sejarah yang berulang. Allah ingatkan dalam surah Al-Fat ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl. Wa lan tajid sunnahi tabdila. Jadi sunnatullah itu sudah berlaku sejak dulu kata Allah. Dan kalian tidak akan pernah menemukan perubahan akan sunnatullah. Jadi Allah mengabarkan sejarah akan berulang. Yang membedakan warna dan kualitasnya. Kalau dulu Indonesia pernah mengalami masa nasakom. Nasionalis, agama, komunis. Nasionalisnya PNI, pimpinan Soekarno. Kemudian agamanya Partai NU. Kemudian komunisnya PKI. Nah ternyata sekarang berulang. Sejarah berulang. Nasakom jilid 2. Nasionalisnya PDIP. Agamanya Islam Nusantara. Komunisnya PKI Perjuangan. Jadi itu. Padahal Islam Nusantara itu sampai memunculkan fikih. Fikih Islam Nusantara. Yang sekarang dijadikan ajaran yang terbaik di Indonesia. Jadi ada 3 hal yang krusial dari fikih Islam Nusantara itu. Yang pertama, menerima pemimpin kafir dan taat kepada pemimpin kafir. Tidak hanya taat, tapi taat. Yang kedua, menerima pluralisme agama. Satu keyakinan yang menganggap semua agama sama. Yang ketiga, membangkitkan atau mendukung kearifan budaya lokal. Artinya apa? Budaya syirik harus dibangkitkan kembali. Benar enggak? Nyata itu. Ternyata di belakangnya di backup oleh satu lembaga yang cukup besar pendanaannya. Dari Yahudi Amerika dan Kristiani Amerika. Lembaga itu berdiri di Indonesia sejak tahun 2003. Namanya Leap for All Foundation. Itu kalau kita buka webnya, vulgar itu. Kami akan melakukan perlawanan terhadap muslim yang kafah. Artinya, kalau kita sebagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan, Allahumma yarham, pendiri Perserikatan Muhammadiyah, menyerukan untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis, itu menurut Islam Nusantara, menurut Leap for All Foundation, itu musuh number 1. Jadi Leap for All Foundation bercita-cita untuk menjadikan umat Islam di Jawa ini seperti 500 tahun yang lalu. Hinduisme. Ya, seperti itu. Makanya gerakan mereka adalah mendukung, membangkitkan kembali kearifan budaya lokal. Budaya-budaya syirik dibangkitkan kembali. Sehingga akhirnya nggak usah jauh-jauh di Malang saja. Ya kan? Acara bersih desa, sedekah bumi. Ya kan? Bahkan sampai di balai kota. Apa itu? Sesajen dan 1000 dupa. Ya kan? Ini kan syirik akbar yang bisa mengeluarkan seseorang muslim dari agama Allah, dari ad-dinul haq. Belum puas itu ngadakan di kawasan Das Brantas, larung, acara larung. Astagfirullah. Oleh karena itu jangan kaget Pak, jangan kaget dulu. Karena 1444 tahun yang lalu Rasulullah sudah ngasih kabar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus saah hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin wa hatta ta'buda qabailu min ummati al authan. Ini hadis sahih. Rawahu Abu Dawud. Tidak akan terjadi kiamat kata Rasulullah
Hingga kelompok-kelompok dari umatku mengikuti ahlus syirik. Artinya semakin akhir zaman umat Rasulullah yang mengikuti kesyirikan semakin banyak. Tidak hanya banyak bapak-bapak ibu-ibu. Double W. Banyak. Ini. Nyata. Real di lapangan. Jadi ini. Oleh karena itu Syekh Asy-Syinkiti rahimahullah, beliau adalah syekhnya para masyayikh. Kalau di Indonesia ulamanya para ulama. Sampai beliau mengeluarkan fatwa. Syirik dalam aspek ibadah. Dan syirik dalam aspek aturan, kedua-duanya musyrik. Berarti untuk menjadi hamba Allah yang muwahhid berat di era kontemporer, kekinian. Berat. Tantangannya berat. Sampai akhirnya saya punya jamaah ibu-ibu, majelis taklim ibu-ibu itu. Ustaz, saya tidak mau ngikuti acara bersih desa. Tidak taunya Pak RT langsung ngasih denda. Berapa Bu? 50.000. Bayar denda. Yang penting akidah selamat. Di Beji berapa? 100.000. Kalau tidak ikut acara bersih desa. Dia tahu itu kesyirikan. Ya sudah, bayar denda saja. Yang penting akidah selamat. Nah, ini. Jadi seperti itu. Ini tadi prolog ya. Sekarang kembali masuk ke materi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Indonesia sekarang dicengkeram oleh imperialisme Cina. Cina punya ambisi besar untuk menguasai Indonesia. Bahkan tahun 1986, Partai Komunis Cina mengadakan kongres di Beijing. Tidak tahunya yang jadi pokok pembahasan Indonesia, itu tahun 1986. Yang jadi pokok bahasan Indonesia. Hasil daripada kongres Partai Komunis Cina itu menyimpulkan ada 3 hambatan Cina melakukan penetrasi ke Indonesia. Yang pertama, regulasi. Undang-undang anti komunis. TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Kemudian Undang-Undang nomor 27 tahun 1999. Yang kedua, positioning Pancasila sebagai musuh komunis. Ini hambatan yang kedua bagi Cina. Yang ketiga, sikap anti komunis umat Islam seluruh Indonesia masih solid. Ternyata 3 hambatan ini sudah jebol semuanya. Dibantu siapa? Pengkhianat-pengkhianat bangsa ini. Jadi ternyata di Indonesia ini banyak pengkhianatnya daripada penyelamatnya. Jadi 3 hambatan ini yang pertama dijebol lewat rancangan undang-undang HIP. Kemudian diserahkan pada pemerintah, pemerintah cuma merubah casingnya saja. Tapi substansinya sama. Dirubah jadi BPIP. Hambatan yang kedua dijebol dengan Undang-Undang Omnibus Law. Yang sekarang dirubah namanya Undang-Undang Ciptaker. Ini lebih jahat daripada penjajah Belanda. Lebih jahat, lebih sadis. Makanya Bung Karno menyatakan kalau kami dulu menghadapi penjajah kafir Belanda, kalian nanti akan menghadapi bangsa kalian sendiri, kata Bung Karno. Benar enggak sekarang? Benar, nyata. Hambatan yang ketiga dijebol dengan strategi apa? Cina memunculkan stigma radikalisme, terorisme. Itu akan disematkan untuk umat Islam seluruh Indonesia. Jadi stigma radikalisme, terorisme itu hanya hantu yang diciptakan oleh Cina untuk menjadikan umat Islam di Indonesia termasuk umat Islam Sukun menjadi musuh number 1. Nyata.
Sementara teroris yang asli, kita tidak berani menyebut teroris. Indonesia hanya maksimal memberikan stigma KKB. Kelompok kriminal bersenjata. Sampai akhirnya tokoh separatis OPM memberikan statement, kalau gitu kita harus masuk Islam dulu. Supaya disebut teroris. Sampai seperti itu. Ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi sudah jebol. Bahkan Presiden sudah mengeluarkan keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022. Akhirnya Presiden minta maaf pada PKI. Dan akhirnya otomatis setelah minta maaf, otomatis apa? Pemerintah memberikan kompensasi. 5.000 keluarga PKI sudah disantuni oleh negara. Dan tidak pernah diekspos media. Apalagi masuk Jawa Pos, enggak akan pernah. Dan yang memberikan kompensasi kepada 5.000 keluarga PKI adalah Mensesnek Pramono Anung. Bapak Ibu pernah lihat? Tidak pernah. Tidak ditutup rapat-rapat. Selangkah lagi Indonesia akan dijadikan negara komunis. Apalagi di belakang ada Cina. Cina punya ambisi besar dengan proyek One Belt One Road. Itu akan masuk pada 65 negara termasuk Indonesia. Kawasan ASEAN, Indonesia. Yang berani menolak imperialisme Cina cuma satu, Malaysia. Dr. Mahathir Mohamad. Ketika beliau masih menjabat Perdana Menteri. Beliau katakan, coba bongkar jalan-jalan tol itu. Yang dibangun oleh Cina. Bongkar semuanya, bawa ke Cina. Agreement dengan Perdana Menteri Malaysia yang dulu batal. Berani Pak. Mahathir Mohamad berani. Akhirnya Cina ketakutan. Nanti akan merembet ke Indonesia. Tidak taunya Indonesia ahlan wa sahlan. Bihudurikum. Monggo pinara, saya malah dibuatkan kopi. Ya Allah. Ngeri Pak kita. Akhirnya Indonesia dibuat bergantung. Ya kan? Food security, energy security. Jadi ketahanan pangan dan ketahanan energi kita dibuat bergantung dengan Cina. Semua sumber daya alam, seluruh Indonesia semua dikuasai. Baik itu Amerika maupun Cina. Karena apa? Kata Dr. Mahathir Mohamad ketika pertemuan dunia Islam di Kuala Lumpur, beliau mempidato, the Jews rule this world by proxy. Jadi Yahudi ini untuk menguasai dunia lewat proksi. Boneka. Nah, semua negara imperialis itu adalah boneka Yahudi. Amerika itu tangan kanannya Yahudi, Cina tangan kirinya Yahudi. Oleh karena itu, jangan kaget kalau semua sumber daya alam seluruh Indonesia dikuasai Amerika dan Yahudi. Freeport, mulai zaman Pak Harto, itu per hari Freeport menghasilkan 450 kg emas murni batangan. Sampai sekarang. Indonesia dapat berapa? Kecil sekali. Ternyata ada tambang emas yang terbesar, lebih besar dari Freeport. Mana? Halmahera. Siapa yang mau menguasai sekarang? Cina. Bahkan tambang nikel, mana yang sekarang sedang bergejolak? Morowali. Pak, Bu, itu pakar kimia dari Indonesia diundang ke Cina. Kemudian ditemukan oleh pakar kimia Cina yang umurnya 84 tahun. Terjadi dialog. Kami di Cina sekarang sudah memproduksi power bank. Dan kita itu power bank itu kan untuk ngecas HP. Ternyata di Cina
Ini ada teknologi canggih, gabungan antara lithium dan nikel lateral. Digabung. Jadi power bank itu bisa dimasuki 15.000 kilowatt energi listrik. Itu kalau dijual di Indonesia kurang lebih 4 juta atau 14 juta gitu. 4 juta kalau tidak salah harganya. Itu kalau dipasarkan di Indonesia, PLN gulung tikar semua itu. 4 juta dapat 15.000 kilowatt. Sementara kita beli token 100.000 dapat 60 watt, bukan kilo loh, watt. Nah itu cuma 4 juta, sangat murah sekali kan. Akhirnya ketika dialog antara pakar kimia Cina dengan pakar kimia Indonesia ini tadi, kakak beradik, sampai kram otaknya itu, sampai bahasanya bombastis. Sampai kram otak saya katanya. Kenapa? Ternyata bahan bakunya dari negaramu, yaitu di Morowali. Makanya Letnan Jenderal Purnawirawan Sarwan Hamid dan mantan Panglima Kodam, sebelum ada istimewa ulama ketiga di Hotel Setul Bogor, itu mengumpulkan tokoh-tokoh ulama di Jawa Timur ini. Beliau nyampaikan, itu di Morowali, itu kan yang masuk di data imigrasi, orang Cina yang masuk data imigrasi kan cuma 100, ya kan. Ternyata intelijen kita masuk ke Morowali, ternyata ada 80.000 orang Cina di PT Morowali. Jadi kalau ada sidak dari imigrasi, mereka langsung masuk bunker. Itu. Dan semua, kata Letnan Jenderal Purnawirawan Sarwan Hamid, itu semua tentara merah, bukan buruh. Dan beberapa kontainer itu isinya senjata. Artinya ini sangat riskan sekali. Bahkan Bapak Jenderal Sutioso, mantan Kepala BIN, Badan Intelijen Negara, terakhir beliau jadi Gubernur DKI. Mereka tidak akan pulang, tidak akan balik ke Cina, tidak akan, Pak. Jadi kita itu mau dibuat seperti Palestina. Dulu bangsa Yahudi itu kan pengungsi. Di Palestina jadi pengungsi. Sekarang menguasai, tidak hanya menghuni, menguasai dan mengendalikan, Pak. Jadi kita itu mau dibuat seperti itu oleh Cina. Tapi bahasanya elegan gitu, Pak. Elegan sekali. Apa? Investasi. Ya kan? Bahasanya kan investasi. Yang sekarang dikomandani oleh Luhut bin Sarpanjaitan, Menteri Investasi. Padahal bukan investasi, tapi invasi. Itulah kalau bahasa militer itu perang nirmiliter. Kalau bahasa intelijen perang asimetris, non militer. Tapi daya hancurnya lebih dahsyat daripada perang militer. Itulah yang dilakukan Cina. Jepang yang pernah menjajah Indonesia 3,5 tahun sudah memberikan warning. Hati-hati Indonesia terhadap imperialisme Cina. Bahkan dua pakar intelijen dunia, dua pakar strategi perang dunia, Peter Warren dan August Cole, itu melakukan riset di Indonesia ini. Diprediksi tahun 2030 di Indonesia akan terjadi bencana geopolitik. Apa bencana geopolitik itu? Artinya Indonesia tidak punya lagi kedaulatan. Yang ada adalah Indo-Cina. Itu. Nah, oleh siapa? Mafia Taipan dan komunis Cina. Padahal Habib Rizik Syihab itu pernah mengingatkan umat Islam se-Indonesia ini. Tahun 2014. Hati-hati, Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, NKRI ini akan dihancurkan oleh mafia. Nah kita kan enggak dong, Pak. Belum ngeh gitu kan. Belum dong. Baru tahu 2024. Siapa mafianya? Yang Jenderal Sambo. Ya kan? Coba, Pak. Akhirnya apa yang disampaikan oleh Habib Rizik 2014 baru terbongkar 2022.
Sampai dalam persidangan Jenderal Sambo muncul, Pak, kasus tambang nikel, tambang batu bara di Bontang. Ya Allah, dari sini Ismail bolong, ya kan? Ismail bolong. Ya Allah, ini kita baru sadar, Pak, ternyata, Pak. Ini baru batu bara, belum nikel, belum emas. Batu bara saja di Bontang, ya kan? Itu mantan ketua KPK Pak Abraham Samad. Ada 3.500 triliun yang itu rutin, Pak. 3.500 triliun. Ini baru batu bara ini. Sampai Pak Abraham Samad, mantan ketua KPK itu, kalau ini benar-benar dikelola oleh negara berdasarkan pasal 33 ayat Undang-Undang Dasar 45 itu, sudah, Pak, hutang Indonesia 7.733 triliun itu akan lunas. Kata Pak Abraham Samad. Ini baru batu bara saja, ya kan? Itu nanti tiap keluarga seluruh Indonesia, rakyat Indonesia, tiap keluarga, kepala keluarga akan diberikan santunan dari negara 20 juta rupiah per bulan. Itu baru batu bara. Pertanyaannya, kemana yang rutinitas 3.500 triliun? Ini baru kita yang ngerasani seperti itu, Pak. Jangankan kita, Bank Indonesia, Direktur BI, Direktur Bank Indonesia, ini ekspor Indonesia itu luar biasa. Tapi dolarnya kemana? Kok ngilang? Jadi ternyata pengkhianat bangsa ini lebih banyak daripada penyelamat bangsa. Ya mudah-mudahan insya Allah. Ini semua, ini apa sih, Pak, penyebabnya? Kalau kita kerucutkan, penyebabnya karena apa? Imaratus sufaha. Pemimpin yang bodoh. Tapi tidak ngerti din, agama. Coba, wudhunya saja, ini bukan fitnah loh, Pak, nyata loh ya. Yang lihat banyak orang. Wudhunya saja, habis basuh muka langsung basuh kaki. Astagfirullah. Bahkan Profesor Din Samsudin, baru kali ini saya sholat duhur tidak fusuk. Itu baru sholat sir, dan nek jahar. Satu saat, waktu itu Bu Khofifah masih jadi Menteri Sosial kan. Bu, monggo ibu jadi imam. Astagfirullah. Ini kan gak ngerti din, Pak. Tapi dijadikan pemimpin. Akhirnya kata Rasulullah, kalau imaratus sufaha ini dijadikan pemimpin, akhirnya akan terjadi fasad, kerusakan dan semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Sudah terjadi apa belum? Sudah. Ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Akhirnya kembali kepada tadi. Mantan Panglima TNI, dua mantan Panglima TNI, yaitu Bapak Jenderal Purnawiran Djoko Santoso dan Bapak Jenderal Purnawiran Gatot Nurmantio merespon hasil riset dua pakar intelijen dunia ini, dua pakar strategi perang dunia ini. Kata dua mantan Panglima TNI ini, tidak 2030, mungkin bisa lebih cepat dari 2030 akan terjadi bencana geopolitik. Kira-kira tanda-tandanya sudah muncul enggak? Sudah, Pak. Kan diumumkan bulan Juli kalau tidak salah 2023 peresmian proyek kereta cepat Jakarta Bandung akan diresmikan oleh Presiden Cina Xi Jinping. Berarti Indonesia tidak punya kedaulatan. Bahkan ya Allah, ini Pak, ini dampak daripada debt collector. Apa itu? Ditagih. Ya kan? Khawatir ditagih. Nah kalau utang terus khawatir ditagih, itu biasanya apa, Pak? Kita busung dada atau nunduk? Nunduk. Akhirnya Indonesia bikin policy. Yang pertama, untuk Cina di negara yang baru. Cina diberikan HGB, hak guna bangunan 160 tahun.
Berarti ini penjajahan tanpa perang. Tidak cukup dengan hak guna bangunan 160 tahun. Supaya Cina mesem, ya, tersenyum. Akhirnya Indonesia memberikan policy lagi, bebas pajak. Bebas pajak selama 30 tahun. Nah, ternyata Indonesia kepingin lagi supaya senyumnya lebar. Ya kan? Tidak hanya sekedar tersenyum kepada Cina. Hanya Indonesia bikin policy lagi. Nanti saat membayar pajak diskon 350%. Astagfirullah. Nah, itu tadi akhirnya Cina senyumnya lebar. Nah, supaya kakinya bisa di atas. Orang kalau gembira itu kan kadang-kadang kaki diletakkan di atas, kan saking senengnya, Pak. Dikasih lagi kebijakan baru. Apa, Pak? Visa second home. 10 tahun. Sehingga akhirnya presiden mengumumkan resmi atas nama negara. Sudah kan diumumkan? Februari ini akan berbondong-bondong rakyat Cina masuk ke Indonesia. Astagfirullah. Itu pun masih dibuat seneng lagi. Apa? Mau direvisi undang-undang IKN. Mau direvisi. Jadi tidak hanya HGB, tapi Cina bisa memiliki tanah itu. Astagfirullah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Inilah ya, realitas yang kita saksikan. Mudah-mudahan ini akan semakin ini, Pak. Semakin daya hancurnya semakin lebih keras lagi. Tapi mudah-mudahan 2024 Allah selamatkan Indonesia ini. Mudah-mudahan Allah munculkan pemimpin yang amanah, yang insya Allah bisa menyatukan bangsa Indonesia ini. Bukan memecah belah, tapi menyatukan. Yang insya Allah bisa menyelamatkan Indonesia ke depan. Kita hanya bisa berdoa dan berjuang. Yaitu untuk mewujudkan pemimpin yang ideologis. Niatkan jihad memilih pemimpin yang ideologis. Karena apa? Memilih pemimpin itu masuk wilayah akidah, bukan muamalah. Itu perlu digarisbawahi. Memilih pemimpin itu masuk wilayah akidah yang nanti akan kita pertanggungjawabkan di yaumil qiyamah. Dan Allah sudah tegaskan 19 ayat dalam Al-Quran. Allah menegaskan haram memilih pemimpin kafir. Jelas? Jelas. Walaupun fikih Islam Nusantara boleh memilih pemimpin kafir dan taat kepada pemimpin kafir. Itu Islam Nusantara. Makanya yang mampu memberikan nasihat itu Kiai Haji Muhammad Najih Maimun. Memberi nasihat. Ya. Jadi Islam Nusantara itu sesat dan batil. Jadi itu kesesatan. Jangan dijadikan sebagai pijakan. Kembali ke materi kita, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Muncul sebuah nota diplomatik rahasia dari Kedubes Amerika di Beijing. Tanggal 5 Maret 2007 dengan kode referensi Beijing 1448. Isinya apa? Pemerintah Cina akan melakukan akselerasi, percepatan, ingin menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara sekuler. Dan ingin menjadikan umat Islam ini menjadi Muslim sekuler. Nah, kenapa Cina berambisi ingin menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara sekuler? Itu logika politiknya, Bapak. Kalau Indonesia nanti berhasil menjadi negara sekuler seperti Turki,
Itu entry point, pintu masuk kebangkitan komunis. Tanda-tandanya sudah nampak. Bahkan cetho welo. Saya tabayun ke Komisi 7 DPR RI, Pak Ridwan Hisam. Pak Ridwan, Bapak kan Komisi 7 DPR RI. Saya dapat info, kader-kader komunis yang duduk di parlemen itu ada 200 lebih. Sementara politisi Islam itu cuma 179. Makanya setiap undang-undang mesti lolos. Kenapa? Hampir mayoritas kader komunis yang menguasai DPR RI. Bahkan strategi desa menyerang kota sudah dilaksanakan. Presiden manggil Budiman Sujatmiko. Ya kan? Bahkan Ketua Komisi Sentral PKI yang sekarang yang baru, yaitu Teguh Karyadi dan Wahyu Setiaji, itu sudah bercita-cita 2019 undang-undang desa goal. Akhirnya Presiden manggil Budiman Sujatmiko. Desa menyerang kota. Diundanglah kepala desa seluruh Indonesia. Pak, ya Allah, saya lihat sendiri, itu ribuan, Pak. Kita lewat di depan DPR itu loh, macetnya luar biasa. Ribuan kepala desa seluruh Indonesia minta supaya ditambah jabatannya jadi 9 tahun. Ya kan? Itu tujuannya apa? Bapak-bapak, ibu-ibu yang sebelumnya jadi asbabul wurud. Asbabul wurud. Ini ada pertemuan elit, gak saya sebutkan rinci, di Pulau G. Pulau G. Reklamasi itu, Pak. Pulau G. Itu kan akuarium. Tersembunyi di bawah. Ya kan? Ada 3 opsi oligarki. Yang pertama, tambah 3 periode. Yang kedua, tunda pemilu. Yang ketiga, presiden proksi. Ini opsinya. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, desa menyerang kota ini adalah dalam rangka untuk opsi pertama. Makanya jangan ngomong pilpres dulu, Pak. Jangan ngomong pilpres dulu. Ini ada masalah besar. Mereka bergerak untuk menyukseskan opsi pertama dari oligarki. Karena Indonesia ini dikuasai oleh oligarki. Bahkan sampai pimpinan pusat Muhammadiyah, Profesor Haidar Nasir, sampai memberikan statement. Muhammadiyah ketika jihad konstitusi itu hasilnya akan hambar. Manakala Indonesia dicengkeram oleh oligarki ekonomi dan oligarki politik. Hambar. Artinya musprok. Bahkan alhamdulillah saya diundang di masjidnya Pak Busro Mokodas, yaitu Masjid Muthahirin. Pak Busro Mokodas, pimpinan pusat Muhammadiyah. Masya Allah, saya dapat satu disertasi doktor beliau tentang Komji, Komando Jihad. Masya Allah, rinci sekali. Akhirnya ketika saya diundang di Klaten, langsung Pak, apa yang diungkap oleh Pak Busro Mokodas ini luar biasa. Ketika Muhammadiyah membongkar kasus Ustadz Siono, itu kan melibatkan Kokam, ya kan? Dan alhamdulillah Kokamnya yang ring 1 waktu itu alhamdulillah ikut hadir di pengajian saya di Masjid Muhammadiyah di Klaten, ya kan? Alhamdulillah luar biasa perjuangan Muhammadiyah untuk Indonesia ini. Gak usah ke sana Pak, balik lagi ke ini tadi, Pulau G tadi, ya kan? Pulau G. Jadi Masya Allah bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Jadi gerakan desa menyerang kota ini kan ala komunis, Pak. Strategi komunis. Jadi ini tujuannya untuk opsi pertama, perpanjangan. Perpanjangan.
perpanjangan jabatan. Padahal pakar hukum tata negara di Indonesia ini ada sempat di TV One itu mengungkap. Jadi pemerintah itu melakukan pelanggaran konstitusi itu sudah kurang lebih 100 kali. 100 kali lebih. Pertanyaannya siapa yang menghukum pemerintah? Wong hukum sudah dikuasai. Tapi kalau rakyat melanggar konstitusi langsung masuk penjara. Kalau pemerintah ini pelanggaran kasus di MK itu sudah 100 lebih. Bahkan sekarang pelanggaran konstitusi, wah itu sudah double W. Semua aturan itu dihancur leburkan. Ini rusak-rusaknya sekarang ini. Ini benar-benar luar biasa. Jadi beberapa pakar-pakar hukum tata negara, bahkan kemarin hari Rabu saya bertemu dengan Prof. Refli Harun, saya diundang di rumahnya kediaman Habib Rizik Syihab, ada Dr. Rizal Ramli, ada Jumhur Hidayat yang serikat buruh itu, dan beberapa yang lain. Itu ya Allah, ngeri Pak kita, rusak sudah. Jadi pikiran kita, ya Allah selamatkan ya Allah Indonesia ini, negeri yang mayoritas muslim ini. Jadi saya nggak usah mengutarakan karena itu masalah secret, ya kan. Ini yang diungkap pada saat pertemuan hari Rabu. Karena waktu itu saya safari dakwah dari Solo, Jogja, mau pulang ke Malang, ada WA, Ustadz antum ditunggu Habib Rizik Syihab hari Rabu jam 8. Langsung saya berangkat ke sana, alhamdulillah ada Pak Prof. Refli Harun, Dr. Rizal Ramli, Jumhur Hidayat, dan beberapa tokoh-tokoh nasional datang semuanya. Jadi tentang muhasabah, tentang Indonesia kontemporer, Indonesia kekinian. Jadi bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, nggak usah saya sampaikan karena tambah sumpek nanti, tambah sumpek.